Selamat datang di dunia abu-abu yang tidak diketahui. Helga berjalan sendirian di jalanan yang gelap. Sekarang sudah pukul 2 pagi. Dia pulang kerja. Terlambat hari ini. Seharusnya dia bisa naik taksi pulang. Tapi dia tidak mau. Karena setelah kejadian baru-baru ini, dia harus menghemat uang. Begini ceritanya. Helga bekerja sebagai pramuniaga di supermarket kecil. Beberapa hari yang lalu, auditor datang ke toko. Mereka menghitung semuanya berulang kali, sebanyak 3 kali. Hasilnya, mereka menemukan selisih sebesar 8.000 yuan. Lalu kemana perginya uang itu? Tidak ada pencuri yang terlihat di rekaman CCTV. Karyawan toko juga orang-orang yang ramah dan jujur. Mereka telah bekerja bersama untuk waktu yang lama. Tidak ada yang akan mencuri. Akhirnya, ketika para karyawan mengetahui bahwa uang sebanyak itu hilang, mereka semua terkejut. Karena menurut peraturan toko, sekarang setiap orang harus bertanggung jawab. Para pemilik tidak berniat untuk menyelidiki lebih lanjut. Jadi setiap orang harus menanggung kekurangan sebesar 2.000 yuan. Para pemilik masih memiliki sedikit rasa iba. Mereka mengizinkan karyawan untuk membayarnya kembali dalam waktu 2 bulan. Meskipun begitu, itu terlalu banyak untuk karyawan biasa. Hampir setengah dari gaji mereka hilang. Tapi tidak ada jalan lain. Kerugian ini harus ditanggung oleh mereka. Jika tidak, pemilik mungkin akan memecat mereka. Malam sudah dingin. Helga membungkus syalnya yang tipis lebih erat. Lalu memasukkan tangannya ke dalam saku mantelnya. Dia mempercepat langkahnya. Dia biasanya tidak takut berjalan di jalan ini. Karena ada lampu yang menyala tidak jauh dari sana. Tapi saat itu, tiba-tiba sesosok bayangan hitam datang dari dekat rumah di depannya. Berjalan ke arahnya, Helga merasa tegang di dalam hatinya. Dia ingin berbalik dan lari kembali. Tapi kemana dia bisa lari? Supermarket sudah tutup. Dia juga tidak mengenal siapapun di jalan ini. Jika dia berteriak minta tolong, mungkin tidak ada yang mendengarnya. Karena semua orang sedang tidur. Dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat siapa yang berdiri di depannya. Setelah beberapa saat, ketika awan tebal menghilang, bulan muncul di langit. Meskipun cahaya bulan redup dan samar, itu sedikit menerangi Helga dan orang lain itu. Baru saat itulah Helga melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang wanita tua dengan tongkat, mengenakan pakaian aneh, berdiri di depannya. Rasa takut merayap di punggungnya. Lalu wanita tua itu berbicara, "Gadis tersayang, bisakah kau membantuku? Aku tidak bisa berjalan sendirian. Tolong temani aku sebentar. Aku tinggal di pemakaman dekat sini. Tidak jauh dari sini." Suaranya serak. Mendengar kata-kata ini, bulu kuduk Helga berdiri. "Nyonya, pemakaman mana?" Dia mencoba berpura-pura tenang sambil bertanya. Sebenarnya dia tahu lokasi pemakaman itu. Dia harus melewati gang kecil, berjalan ke jalan lain, lalu melewati sebidang tanah kosong. Pemakaman itu sudah tua. Sekarang hampir tidak ada orang yang dimakamkan di sana. Wanita tua itu tidak menyerah. Dia mengulurkan tangannya. Helga bergumam dalam hati, "Menjauhlah dariku. Semoga Tuhan memberkati." Saat ini, dia tidak bisa tetap tenang. Dia terlalu takut dalam hatinya. Ingin cepat-cepat menghindari wanita tua itu. Tapi dia menemukan dirinya tidak bisa bergerak. Kakinya seperti terpaku di trotoar. Wanita tua itu melanjutkan, "Sayang, apakah aku membuatmu takut? Maaf,
Kau menganggapku hantu. Aku masih hidup. Aku belum mati. Aku hanya tinggal di pemakaman. Ada rumah kecil penjaga pemakaman di sana. Namaku Amanda. Astaga, kau tampak seperti akan pingsan. Betapa bodohnya aku. Aku membuatmu takut. Helga akhirnya mulai pulih perlahan. Dia memang terlihat masih hidup. Dia berpikir, mungkin aku seharusnya tidak menonton begitu banyak film horor dengan teman-temanku. Ketika aku masih kecil, Helga dibesarkan di panti asuhan. Terkadang mereka akan menyelinap keluar di tengah malam dan menyalakan TV untuk menonton saat pengasuh tertidur. Terkadang di TV larut malam, mereka akan menayangkan cerita seperti tentang wanita tua ini, cerita hantu. Setiap kali selesai menonton, mereka semua terlalu takut untuk tidur. Maaf, karena kau muncul tiba-tiba tanpa peringatan. Aku jadi berpikiran yang bukan-bukan, kata Helga. Salahku, aku hanya merasa butuh bantuan, jawab wanita tua itu sambil tersenyum. Helga perlahan menyadari bahwa nenek Amanda sebenarnya tidak menakutkan. Dia hanya seorang wanita tua biasa dengan jaket usang dan tongkat di tangannya. Mengapa kau tinggal di pemakaman? Di mana keluargamu? Helga bertanya dengan hati-hati. Amanda mulai menceritakan kisahnya. Aku punya seorang putra yang tinggal di apartemen, tapi dia mengusirku dari rumah. Setelah itu, aku pergi ke pemakaman untuk mengunjungi makam suamiku dan berpikir untuk tinggal di sana saja. Tapi Tuhan belum memanggilku. Ada seorang penjaga pemakaman. Dia sudah menganggur saat itu, tapi masih mempertahankan rumah kecil di pemakaman. Orang baik hati ini melihatku tidak punya tempat tujuan. Jadi dia menawarkan agar aku tinggal di sana. Aku sudah tinggal di sana selama 3 tahun. Bahkan ada tungku tua di dalam ruangan untuk penghangat. Mengapa kau keluar selarut ini? Helga melanjutkan pertanyaannya. Oh sayang, aku benar-benar pikun, jawab wanita tua itu. Sebelumnya, aku pergi ke supermarket, membawa pulang si ekor kucing yang dibuang di depan supermarket. Kami sudah tinggal bersama selama sebulan. Hari ini, aku menemukan susu bubuk kucingku habis. Anak kucing itu sangat lapar. Jadi, aku ingin keluar untuk membelinya. Sekitar pukul 8 malam. Setelah membeli susu bubuk dan meninggalkan toko, aku merasa sangat tidak enak badan. Aku terus duduk di bangku dekat sana. Tidak ada seorang pun yang datang bertanya apakah aku baik-baik saja. Orang-orang hanya menghindariku dari kejauhan. Yang ku tahu, aku sekarang tidak bisa berjalan kembali ke tempat tinggalku sendirian. Jantungku berdebar kencang. Napasku juga sulit. Helga menyarankan untuk memanggil ambulans. Amanda mengatakan dia sudah mencobanya, tetapi ditolak. Mereka mengatakan itu bukan keadaan darurat. Sekarang semuanya jelas. Kau bukan hantu. Kalau begitu, ayo kita pergi ke pemakaman bersama. Aku sebenarnya belum pernah ke sana. Pasti menakutkan, kan? Kata Helga. Apa yang menakutkan? Kata Amanda. Yang harus kita takuti adalah orang hidup. Orang-orang di pemakaman sudah beristirahat. Helga mengulurkan tangannya untuk membantu wanita tua itu. Mereka berjalan bersama menuju pemakaman.
Bulan di langit muncul dan menghilang. Dua wanita, satu tua dan satu muda, berjalan di jalan menuju pemakaman. Adegan ini terlihat agak aneh, bahkan agak menakutkan. Tapi sebenarnya tidak ada hal menakutkan yang terjadi. Hanya saja seorang orang baik hati membantu orang malang lainnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di gerbang utama pemakaman. Lalu mereka berjalan menyusuri jalan setapak sebentar. Setelah mendorong membuka pintu kecil, mereka memasuki wilayah raja. Dalam kegelapan, salib dan monumen berdiri dengan tenang. Bunga plastik berdesir dalam kegelapan malam. Tidak jauh dari sana ada pos penjaga. Keduanya masuk. Itu adalah rumah kecil. Amanda menyalakan sakelar. Bola lampu di langit-langit menerangi ruangan sederhana ini. Ada tungku, tempat tidur kecil, meja, lemari, dan sofa. Seekor kucing 3 warna sedang meringkuk tidur di sofa. Wow, dia sangat cantik, seru Helga terkejut. Ya, sangat cantik. Amanda setuju. Dia kucing yang sangat pendiam. Mora, aku membawakanmu makanan, Amanda berkata sambil mencampur susu bubuk kucing dengan air dan menuangkannya ke dalam mangkuk. Mora mendengar suaranya, membuka matanya, melompat dari sofa dengan malas, lalu mencium susu hangat itu dan mulai menjilatnya. Saat itu Helga menyadari bahwa dia sekarang harus kembali ke kota sendirian dari pemakaman. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi kali ini? Dia mau tidak mau merasa sedikit takut lagi. Amanda melihat kekhawatiran Helga. Jadi, dia berkata kepadanya, "Sayang, apakah kau tampak khawatir? Ada orang yang menunggumu pulang. Atau kau takut pulang sendirian?" "Aku tinggal sendiri. Aku dibesarkan di panti asuhan," jawab Helga. "Kalau begitu, tinggallah di sini malam ini. Pergi besok pagi. Ada sofa di sini untuk tidur," wanita tua itu menyarankan. Helga hanya mengangkat bahu. Dia merasa semuanya sangat aneh. Pulang kerja dan berakhir di pemakaman, dan harus bermalam di sini. Amanda menyarankan lagi, "Bagaimana kalau minum teh?" Helga mengangguk. Jadi mereka duduk di meja kecil, minum teh, dan mengobrol. Wanita tua itu berbicara tentang hidupnya. Suaminya dulu bekerja di perusahaan truk. Amanda sendiri bekerja sebagai pegawai kantor di perusahaan yang sama. Mereka memiliki seorang putra bernama James. Setelah lulus SMA, dia bergabung dengan tentara. Setelah pensiun dari militer, dia pindah ke kota lain yang sangat dingin untuk bekerja. Menetap di sana dan menikah. 2 tahun yang lalu, suaminya Martin meninggal karena sakit dan dimakamkan di pemakaman ini. Lebih dari setahun kemudian, James memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Dia berkata kepada ibunya bahwa dia lelah hidup dalam iklim dingin. Belakangan Amanda tahu bahwa masalahnya bukan pada iklim di sana, tetapi pada ketergantungan putranya pada alkohol. Dia dipecat oleh perusahaan di kota itu, tidak dapat menemukan pekerjaan lain. Jadi, dia harus membawa istrinya kembali untuk tinggal di apartemen orang tuanya.
Istrinya, Astra, juga suka minum. Untungnya, mereka tidak punya anak. Selama 2 bulan pertama, Amanda mentolerir kebiasaan minum putranya dan menantunya. Tetapi akhirnya dia tidak tahan lagi dan mulai bertengkar dengan mereka. Namun, James tidak mendengarkan nasihat ibunya, malah semakin patuh pada istrinya. Dan tujuan Astra hanyalah membuat Amanda pindah dari apartemen. Hari itu, James bahkan memukul ibunya. Ini membuat hati Amanda hancur, putus asa. Dia datang ke pemakaman ini dan duduk di depan batu nisan suaminya dalam kesedihan. Penjaga pemakaman melihat adegan ini dan menyarankan agar Amanda untuk sementara tinggal di ruang penjaga pemakaman. Tapi ini hanya tempat tinggal sementara. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Karena petugas kota menemukan Amanda tinggal di sini secara ilegal. Mereka menegurnya, mengatakan bahwa dia tidak memiliki izin tinggal. Amanda meminta mereka untuk membantunya pergi ke panti jompo. Mereka berjanji akan mempertimbangkannya. Tetapi belum ada kabar sampai sekarang. Sejak itu, Amanda dan kucingnya tinggal di pemakaman ini. Tidak ada yang datang mengunjunginya lagi. Hari-hari berlalu begitu saja, kata Amanda. Apakah kau tahu siapa orang tuamu? Tidak, jawab Helga. Aku ditemukan di jalan di depan panti asuhan. Ibuku meninggalkanku setelah melahirkanku. Tidak ada yang tahu siapa dia. Aku tidak punya perasaan padanya. Jika dia masih hidup, biarkan dia hidup dengan caranya sendiri. Aku baik-baik saja di panti asuhan. Kami seperti keluarga besar. Sekarang, ketika aku punya waktu luang, aku masih mengunjungi para guru di sana. Aku dan teman-teman lain yang tumbuh bersama di panti asuhan juga tetap berhubungan, tapi kebanyakan melalui telepon. Karena setiap orang memiliki kehidupannya sendiri. Aku bahkan sangat berterima kasih kepada panti asuhan. Di sana aku belajar cara hidup yang benar. Aku tidak minum alkohol, tidak merokok, atau melakukan hal buruk lainnya. Aku menyelesaikan pelatihan penjualan dan saat ini bekerja di supermarket. Semuanya baik-baik saja. Tapi saat Helga mengatakan hal-hal ini, dia tiba-tiba teringat hutangnya. Itu jumlah yang sangat besar baginya. Dia merasa sangat sedih dan menceritakan semuanya kepada Amanda. Tidak apa-apa, sayang, semuanya akan baik-baik saja. Amanda menghiburnya. Lebih baik kita istirahat lebih awal. Kau masih harus bekerja besok. Helga mengangguk setuju. Lalu dia berbaring di sofa dan segera tertidur. Keesokan paginya, dia terbangun oleh aroma kue yang baru dipanggang. Dia membuka matanya dan melihat Amanda membuat pancake di atas kompor. Ruangan itu hangat dan nyaman, seperti berada di rumah yang akrab. Jika bukan karena pemandangan di luar jendela, sulit baginya untuk percaya bahwa dia berada di pemakaman. Kau sudah bangun, kata Amanda sambil tersenyum. Duduk dan makanlah sesuatu. Helga mencuci muka dan duduk di meja. Setelah sarapan, dia berterima kasih kepada Amanda atas keramahannya dan bersiap untuk pergi. Bisakah kau menemukan jalan pulang? Amanda bertanya dengan khawatir. Tentu saja aku tahu jalan pulang, jawab Helga, mencoba membuatnya tenang.
Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah jantungmu baik-baik saja?" Amanda tersenyum dan memberinya secangkir teh. "Minum teh ini dulu sebelum pergi," katanya. Helga mengambil cangkir teh dengan rasa terima kasih dan meminumnya. Saat dia pergi, dia berkata kepada Amanda, "Aku pasti akan datang mengunjungimu lagi. Silakan." Nah, wajah Amanda berseri-seri dengan senyuman, dan dia memasukkan beberapa pancak ekstra ke dalam tas dan memberikannya kepada Helga. Dalam perjalanan pulang, Helga tidak bisa tidak berpikir, bagaimana putra Nyonya Amanda bisa begitu kejam terhadap ibunya sendiri. Dia memutuskan untuk pergi ke polisi dan menceritakan semua ini kepada mereka, membiarkan mereka berbicara dengan putra yang tidak berbakti itu, atau lebih baik lagi, mengusirnya dari apartemen. Meskipun Helga tidak tahu apakah semuanya akan berjalan seperti yang dia inginkan, dia merasa itu patut dicoba. Setelah kembali ke rumah, hal pertama yang dilakukan Helga adalah merebus air. Setelah berjalan sebentar, dia merasa lapar lagi, terutama saat mencium aroma pancek di dalam tas. Ketika dia mengeluarkan pancek dari tas, dia menemukan sebuah amplop. Ketika dia membukanya, dia hampir pingsan saat melihat apa yang ada di dalamnya. Ada 2.000 yuan di dalamnya. Itu adalah jumlah yang dia berhutang kepada supermarket. Jelas, Amanda diam-diam memberinya uang itu setelah mendengar kesulitannya. Tapi Helga tidak mengerti mengapa Amanda sendiri membutuhkan uang, tetapi masih memberinya uang. Yang lebih membingungkan adalah Amanda sekarang tinggal di pemakaman, jelas tunawisma, tetapi bersedia memberikan uang sebanyak itu kepada seseorang yang baru saja dia kenal. Helga memutuskan untuk menemui Amanda setelah pulang kerja besok sore dan mengembalikan uang itu kepadanya. Dia tidak ingin berjalan ke pemakaman lagi di malam hari. Sore berikutnya, ketika Helga datang ke pemakaman lagi, dia tidak menemukan Amanda di ruang penjaga. Ruangan itu kosong. Tungku juga tidak menyala. Hanya Mora yang mengiong. Saat itu, seorang lelaki tua muncul. Ternyata dia adalah penjaga yang bertugas. Dia memberitahu Helga bahwa Amanda telah dibawa pergi dengan ambulans. Untungnya, dia kebetulan datang ke sini tadi malam untuk memeriksa Amanda. Jika tidak, mungkin akan lebih buruk. Dokter mengatakan kondisinya serius. Mereka bahkan membuat lelucon gelap, mengatakan bahwa dia mungkin akan segera kembali ke sini. Setelah itu, seseorang datang dan menutup ruang penjaga. Tapi masalah Mora masih harus diselesaikan. Helga memutuskan untuk membawanya pulang. Jadi Mora memiliki rumah baru di apartemen 1 kamar yang nyaman dan memulai kehidupan baru. Helga menemukan rumah sakit tempat Amanda dirawat dan segera bergegas ke sana. Ternyata penilaian dokter salah. Kondisi wanita tua itu tidak seserius itu. Dia masih bisa hidup. Selama dirawat di rumah sakit, Amanda berangsur-angsur pulih. Terutama ketika Helga mulai membawakan sup dan buah buatan sendiri untuk mengunjunginya. Pemulihannya semakin cepat. Suatu hari, ketika Helga mengunjungi Amanda, dia bertanya dengan penuh semangat, "Nyonya Amanda, mengapa kau memasukkan begitu banyak uang ke dalam tas pancakeku?" Amanda menjawab, "Kau lebih membutuhkan uang ini daripada aku. Aku masih punya uang pensiun
Helga berkata dengan tegas, "Tidak, ini uangmu. Aku tidak bisa menerimanya. Serahkan uang itu kepada bosmu. Aku sudah menyewa kamar untuk musim dingin. Aku tidak membutuhkan uang ini sekarang." Amanda terus bersikeras. Helga menyerahkan sebuah amplop dan berkata, "Aku telah memutuskan untuk mengembalikan uang itu kepadamu. Aku tidak akan berubah pikiran. Terutama sekarang, aku benar-benar tidak membutuhkannya lagi." Amanda akhirnya menyerah, tapi dia menyarankan agar Helga meninggalkan supermarket itu dan mencari pekerjaan yang lebih baik. "Aku dan rekan-rekan kerjaku telah memutuskan untuk meninggalkan tempat itu," kata Helga pelan. Dia berpikir sejenak. Mengingat pagi itu, ketika dia bangun di pondok pemakaman, Amanda seperti neneknya sendiri. Dia belum pernah mengalami perasaan ini sebelumnya. Memikirkan hal ini, hatinya sakit. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu. "Nyonya Amanda, mengapa tidak tinggal bersamaku?" Helga mengajukan proposal itu. "Kamarku luas dan terang. Ada dapur dan kamar mandi. Kita bisa hidup bersama." Amanda menatap Helga dengan heran. Matanya berkaca-kaca. "Sejak suamiku meninggal, aku hidup sendirian. Sekarang kau muncul. Ini sangat bagus." Kemudian keduanya berpelukan, membiarkan air mata mengalir. Keduanya merasakan ikatan keluarga yang mendalam. Setelah Amanda pulih sepenuhnya dan keluar dari rumah sakit, Helga membawanya ke rumahnya. Mereka mulai hidup bersama, seperti nenek dan cucu sungguhan. Helga melunasi hutangnya dan berhenti dari pekerjaannya di supermarket. Beberapa hari kemudian, dia menemukan pekerjaan baru sebagai pelayan di sebuah kafe yang bagus. Pemilik kafe itu adalah seorang pemuda bernama Greg. Greg langsung tertarik pada kecantikan dan kebaikan Helga, jadi dia mulai mengejarnya. Hubungan mereka berkembang dengan baik, dan tak lama kemudian mereka menikah. Helga membiarkan Amanda tinggal di apartemennya dan melanjutkan hidupnya di sana. Amanda hampir tidak percaya bahwa dia bertemu dengan gadis yang baik hati ini yang memberinya kehidupan kedua. Kemudian, Helga hamil. Amanda sangat gembira mengetahui bahwa dia akan menjadi nenek buyut. Namun, dia terkadang masih merasa sedih karena putranya sendiri, James, masih hidup dalam kesulitan. Suatu hari, Amanda bertemu James di jalan. Wajahnya bengkak karena alkohol. Hampir tidak bisa dikenali oleh ibunya. Amanda memanggilnya. James mendongak dan bertanya dengan heran, "Kau masih hidup?" Amanda menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau masih minum alkohol? Kurasa Astra juga sama." James hanya menundukkan kepalanya dan diam. Setelah beberapa saat, dia memohon, "Dengar, Bu, jika bisa, berikan aku uang untuk membeli roti." Amanda bertanya dengan dingin, "Roti?" Dia tidak bertanya lebih lanjut. Lalu dia mengeluarkan uang kertas dari sakunya dan memasukkannya ke saku putranya. Lalu dia berbalik dan pergi. Dia tahu dia akan menggunakan uang itu untuk membeli alkohol, tapi mungkin juga untuk membeli makanan. Dia tahu betul bahwa putranya telah menempuh jalan penghancuran diri, dan dia tidak berdaya, hanya bisa melakukan ini. Kemudian, setelah Greg mengetahui tentang Helga yang membayar hutangnya sebelumnya, dia memutuskan untuk menyelidikinya.
Meskipun itu hanya sejumlah kecil uang baginya, dia ingin melihat keadilan. Melalui salurannya sendiri, dia menemukan bahwa pemilik supermarket itu dan 2 toko lainnya. Di toko-toko ini, karyawan sering dipaksa untuk menutupi kekurangan kas. Banyak orang berhenti karena ini, sedangkan pemilik yang tidak jujur itu terus mempekerjakan karyawan baru. Setelah penyelidikan mendalam, Greg menemukan bahwa pemilik supermarket itu sendiri yang menyembunyikan uang tunai agar karyawan menggantinya. Setelah kejadian itu terungkap, pemilik supermarket tidak tahan dengan tekanan dan menutup beberapa supermarket. Sekarang dia sedang mencoba untuk memulai bisnis penjualan mobil lagi, tapi sepertinya tidak berjalan dengan baik. Helga dan Greg menjalani kehidupan yang bahagia. Mereka saling mencintai seperti belahan jiwa. Helga bangga menjadi istri dan ibu yang baik, dan Amanda juga sangat puas melihat kehidupan bahagia mereka. Greg dan Helga sering membawa anak-anak mereka untuk mengunjungi Amanda. Amanda selalu menyambut mereka dengan hangat, menyiapkan berbagai makanan dan teh lezat untuk mereka. Dia sering mengenang malam ketika dia bertemu Helga, merasa bahwa semua ini dimulai dengan cerita horor, tetapi berakhir sebagai dongeng yang indah. Terima kasih telah menonton. Silakan berlangganan saluran dunia abu-abu yang tidak diketahui, membawa Anda menjelajahi dunia yang indah ini.